Yes, yes, haleluya. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Dia datang untuk kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian bagi Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Terpujilah nama Yesus. Agung perkasa kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Engkau ditinggikan Raja. Haleluya. Glory Jesus. Glory. Mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya dari surga datang untuk senang umatnya. Mulia sembah Raja mulia. Haleluya. Glory Jesus. Amin, amin. Mulia sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, mulia agung kerajaannya dari surga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan, haleluya. Dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Beri hormat, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia. Yang telah lahir dimuliakan. Yang telah lahir dimuliakan jadi Raja. Mari kita katakan mulia sembah Raja mulia. Haleluya. Mulia, haleluya. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia
raja. Oh mulia, sembah raja mulia, sembah raja mulia yang telah lahir dimuliakan, jadi raja yang telah lahir dimuliakan. Haleluya, yang telah lahir dimuliakan, jadi raja. Haleluya, haleluya, yang telah lahir dimuliakan, jadi raja. Haleluya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Namamu diagungkan, dipuji, ditinggikan nama Yesus. Haleluya, haleluya, terpujilah Allah kami. Tidak ada yang seperti Yesus Kristus, Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Itulah Allah kami. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Glory, 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 glory Jesus. Haleluya, sembah dan puji Tuhan tahta kasih karunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita bersama-sama, kita angkat tangan, kita menyembah Yesus di atas Allah. Haleluya. Oh sembah dan puji Yesus. Oh haleluya, haleluya. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, 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 sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Haleluya, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Allah kami. Haleluya, haleluya. Inilah kami umat-Mu Tuhan, berkumpul di dalam bait-Mu, menyembah hanya kepada Yesus Kristus. Sebab kami ada untuk kesenangan Allah. Kami ada Tuhan untuk menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran.
Sukacita surga penuhi umat-Mu, penuhi kami semua. Kami mau bersorak-sorai bagi nama Yesus, sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau bersukacita di dalam hadirat-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah lagi buat Allah kita. Dan kita mau meninggikan Dia, Allah yang patut untuk kita tinggikan. Haleluya. Ya, Dia layak ditinggikan, Dia layak untuk diagungkan. Diagungkan Raja, diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Dia Tuhan, kebenaran yang memerintah. Surga bersukacita, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Haleluya. Dia diagungkan, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Dia Tuhan, kebenaran yang memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, yang wanita saja, yang wanita saja memuji Tuhan. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Ganti Dia, yang pria. Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji Yes. namanya. Hanya Dia yang layak untuk diagungkan, dan Dia Tuhan. Dia Tuhan, kebenaran yang memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia Tuhan, kebenaran yang memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia Tuhan, jemaat saja. Dia Tuhan, kebenaran yang memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan. Dia diagungkan, Raja Lagi sekali lagi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Ya, tepukan meriah buat Allah kita, Allah yang layak ditinggikan. Amin, amin, amin. Amin. Kita percaya kita mendengar lonceng berbunyi. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus telah lahir ke dunia. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Dengar lonceng berbunyi, bergema malam hari, mewarta berita pada dunia. Berita kedamaian seluruh insan-insan. Sang penebus telah datang. Bergembiralah, bergembiralah, hai seluruh bumi. Nyanyikan Gloria in excelsis Deo. Bergembira,
duduk dulu sebentar. Haleluya. Haleluya. Siapa yang merasakan sukacita Natal saat ini? Haleluya. Betapa kita mau merayakan bahwa Tuhan kita sudah lahir untuk menebus dosa kita. Karya penyelamatan dimulai dari sekarang. Haleluya. Kami mau siap Tuhan. Tubuh roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahu. Lagi Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Katakan namanya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Engkau. Glory
Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Namanya. Amin. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan. Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Amin. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita serukan haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau memberikan Tuhan yang terbaik buat kami, yaitu anak-Mu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Engkau berikan bagi kami Tuhan sebagai penasehat ajaib Tuhan, yang selalu memberikan kami jalan keluar Tuhan, memberikan kami penghiburan Tuhan. Engkau memberikan Tuhan Allah yang perkasa Tuhan, yang selalu memberikan kami pertolongan Tuhan, yang selalu memberikan kami kekuatan Tuhan. Bahkan Bapa yang kekal Tuhan, kasih-Mu tidak pernah habis Tuhan, untuk kami nikmati Tuhan Yesus sepanjang hidup kami Tuhan. Itulah yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Tuhan Immanuel Tuhan. Bahkan itu Tuhan yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Tiada habis-habisnya Tuhan. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kalau hari ini ada Tuhan Yesus, kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah terbesar Tuhan dalam hidup kami. Yesus lahir dalam hidup kami, memberikan hidupnya, ganti hidup kami. Kami dibebaskan dari dosa Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, dipuja-puja Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami rindu mendengar suara Tuhan. Pesan Natal yang Tuhan akan diberikan buat kami lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Pesan Natal Tuhan buat kami, untuk kami mengakhiri tahun 2021, bahkan kami mengawali 2022 Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah Tuhan. Amin. Kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Kami buka telinga kami Tuhan Yesus untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan ini Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan ruangan ini dilingkupi oleh kuasa-Mu Tuhan. Ya. Biar kami bukan hanya menikmati Tuhan, tapi kami mengalami Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran-Mu Tuhan, seperti kami menyambut Yesus dalam hidup kami Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap menerima firman Tuhan berkata, Amin.
Natal dan Tahun Baru, menjelang Tahun Baru. Terima kasih buat Bapak, keluarga Bapak Arun Senturi, dengan Ibu Hartini, Ibu Lydia, dengan keluarga dan rombongan. Juga Ibu Hana Lim dengan keluarga. Terima kasih bekas pengerja kita dulu di sini. Terima kasih. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Saudara Berkat Panggabean. Beliau ini adalah pelaksana tugas Sekretaris Majelis Daerah DKI dan sekaligus anggota Majelis Pusat bersama-sama dengan saya, dan Ketum sangat mempercayai beliau ini. Ketua Umum kita, Bapak Pendeta Johnny Weol, mempercayakan beliau ini untuk masuk dalam jajaran Majelis Pusat dan sekaligus PLT, Pelaksana Tugas Sekretaris Majelis Daerah. Mari Pak Berkat, silakan. Salam Pantekosta, haleluya. Belum semua, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Saya lebih condong mengucapkan haleluya. Kalau yang lain mengucapkan yang lain boleh saja. Terima kasih Bapak Pendeta Yohanes Bala yang dimuliakan Allah. Doa kami dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Stop sampai situ aja. Saya ucapkan selamat Hari Natal 2021 dan selamat Tahun Baru yang akan datang 2022. Kalau di kantor, beliau ini di atas saya. Kalau dalam pelayanan juga di atas saya. Umur juga di atas saya. Yang lain-lain juga di atas saya. Jadi termasuk pendeta senior. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Bale, suami istri, tidak asing bagi saya. Dan puji Tuhan, kalau Natal kita rayakan kan setahun sekali gitu ya. Iya kan, tanggal 25. Saya tidak buat tanggal 25, saya buat tanggal 20, tanggal 19 sama tanggal 26 besok. Jadi Natal kami ada 2, semua hari Minggu. Karena daerah saya daerah yang sangat super fanatik. Beberapa pesantren dan masjid besar. Jadi mereka bingung lihat, kok ini gereja kok nggak ada Natalnya. Tidak tahu dia, saya bikin Natalnya hari Minggu. 3 kali juga penuh. Oleh sebab itu kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan karena Natal kita di sini setahun sekali, jadi saya khotbah juga agak panjang, kurang lebih 2 jam. Setuju? Bohong. Ini kue udah banyak ini, kuenya banyak banget ini, ntar siap dinikmati yang mau menikmati. Baik, saya punya tema tahun ini adalah Natal itu membawa perubahan. Sekali lagi, Natal itu sebenarnya membawa perubahan. Kita dalam 2 tahun terakhir ini, ya, semua dipaksa untuk berubah. Anda mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, Anda dipaksa masuk dalam perubahan. Ya kan? Harus cuci tangan. Tangan saya makin lama makin tipis. Karena setiap hari cuci tangan. Lalu juga harus pakai masker. Ya kan? Anda tidak setuju atau tidak setuju, harus pakai masker. Jaga jarak. Dan dikatakan tidak boleh berhimpun. Kalau dulu nyanyian Natal populer begini. Hai mari berhimpun. Sekarang stop.
Nggak boleh berhimpun lagi, bukan? Namun saya suka Natal di sini bergembira, haleluya. Haleluya. Nah, kalau kita melihat sebenarnya esensi Natal, inti dari Natal adalah Allah mau berbicara kepada manusia. Kalau saudara buka Alkitab saudara, kalau di tab nggak ada itu, HP nggak ada. Di Alkitab saudara, maka antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada lembaran kosong. Pernah buka nggak? Kalau kosong artinya nggak ada firman lagi. Kurang lebih 400 tahun Allah berdiam diri kepada manusia. Kenapa? Karena Tuhan Allah mengirim nabi ditolak. Dan ada yang dibunuh. Sampai Yesus datang. Kali yang pertama. Oleh sebab itu Allah membiarkan manusia nyungsep. Ya, berantakan. Dalam suasana dikatakan dalam kondisi gelap, manusia itu dalam kondisi yang serba bermasalah. Tetapi Allah tidak tega. Allah tidak mau berdiam diri. Maka Natal itu Allah berbicara kepada manusia. Ini merupakan anugerah Allah. Gak ada aminnya. Lalu yang kedua, tujuan Allah datang kepada manusia dan datang berbicara kepada manusia untuk melakukan perubahan. Jadi sebenarnya kalau saudara sungguh-sungguh merayakan Natal bukan sekedar karena ada kado, bukan karena ada pangsit mie ya kan gitu. Tapi tujuan Allah kita rayakan perayaan Natal adalah supaya terjadi perubahan dalam hidupmu. Gak ada aminnya. Haleluya. Mau berubah? Imani malam hari ini akan terjadi perubahan. Haleluya. Saya kalau nggak salah berapa tahun lalu datang di sini sempat tidur-tiduran di sebelah sana, nggak salah dulu. Dan hari ini ada di sini. Itu sebabnya dalam kitab Mika pasal yang kelima, kita perhatikan di sana ayat 1 dan 2. Kalau bisa dibaca, karena sini LCD-nya nggak muncul. Ya. Mika. Oh iya. Tes. Iya. Mika 1 ayat yang pertama. Mika 5 ayat yang pertama. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Engkau, hai Bethlehem Efrata, terus. Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Terus. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Iya, Yesus yang kita rayakan malam ini atau yang lain-lain, ada orang bulan November sudah Natal dan sampai bulan Januari pun masih Natal, nggak ada masalah. Kita tidak terpaku dengan tanggal, tetapi yang intinya adalah kita tahu Allah mau datang ke muka bumi ini dan kita melihat betapa dahsyatnya Yesus yang kita rayakan baru lahir sudah dikasih pekerjaan. Biasanya bayi lahir kan nggak ada pekerjaan, pekerjaannya nangis, minta minum, minta ini. Tapi Yesus baru lahir saja sudah diberikan pekerjaan. Dalam artinya apa? Pekerjaannya sejak dia lahir adalah supaya dia diberi, namanya adalah di sini pekerjaan. Pekerjaannya yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Yesus diberi pekerjaan sebagai juru selamat. Gak ada aminnya. Haleluya. Yesus akan rayakan sebagai juru selamat, juru penyelamat, bukan dulu, sampai sekarang pun dia penyelamat. Kalau kita ada sekarang, kita di Uber tante corona dan omikron lagi, kita masih ada. Ini karena Tuhan Yesus menyertai kita. Banyak orang dibungkus badannya, iya, pakai APD, kena COVID juga, ya kan?
Tapi kadang-kadang saya berpikir tukang sampah tiap hari ambil sampah kena COVID ya. Justru orang-orang gedongan, orang kantoran yang kena. Iya. Jadi kita bersyukur kalau kita bisa ada sampai hari ini. Bahkan ada lagi ancaman si Om Omikron. Tanti Corona dan Omikron sedang mewabah katanya. Tapi dalam nama Yesus, Yesus juru penyelamat. Juru penyelamat. Haleluya. Dan yang kedua, Yesus yang kita rayakan disebutkan, hendaklah kau menamai dia Yesus Immanuel. Allah bersama dengan kita, katakan amin. Dia menyertai kita siang dan malam. Dia menyertai kita dimanapun kita berada. Karena apa? Karena dia Allah yang ada di mana-mana. Puji Tuhan, haleluya. Dia ingin dekat dengan manusia. Itu sebabnya rumusnya tadi, dia sudah ada sejak dulu kala. Sejak sebelum dunia ini ada. Pak Sianturi, tahu kira-kira dunia ini di tahun berapa dunia ini ada? Tahu nggak? Aku juga nggak tahu. Iya. Ada orang menemukan fosil katanya jutaan tahun yang lalu, jutaan. Itu fosil. Nah dunia ini kapan adanya? Sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Allah yang kita sembah, dia sudah ada. Dan tidak pernah diciptakan, dia ada sendiri. Dan kita tidak mau urus dia dari mana dan kapan dia ada. Pokoknya dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Artinya dia maha kuasa. Dahsyat. Itu sebabnya kita harus bersuka cita. Puji Tuhan. Saya hari ini agak gembira karena saya gak beda jauh dengan Pak Bale umurnya. Betis. Beda tipis. Tapi saya disuruh Pak Bale semangat, katanya saya harus semangat. Saya tunduk kepada beliau ini. Jadi Natal itu artinya Allah beserta dengan kita, anugerah yang pertama yang luar biasa. Lalu mati dan bangkit naik ke sorga, itu adalah anugerah yang kedua. Amin. Dan anugerah ketiga, dia naik ke sorga menyiapkan tempat bagimu, katakan amin. Yang sudah yakin punya kapal di sorga angkat tangan. Enggak ada. Pak Bale, kasihan kita di sini. Enggak ada yang berani punya kapal di sorga. Saya suruh angkat tangan, enggak mau dia. Enggak yakin. Sekali lagi yang yakin juga ngamsi enggak ada. Puji Tuhan, itu sebabnya Tuhan siapkan tempat bagi saudara. Karena dunia kita ini bukan terminal, halte, numpang lewat. Puji Tuhan. Haleluya. Kitab Nabi. Iya. Kita tadi baca bahwa dia lahir di Bethlehem. Bethlehem itu ada dua tempat. Bethlehem yang pertama ada di Zebulon. Tapi Bethlehem tempat Yesus lahir adalah Bethlehem Efrata. Adalah padang rumput. Nah, Bethlehem ini kota kecil tetapi spesial. Kota kecil, terpencil, tidak dihargai, tidak diperhatikan, tapi justru disitulah Yesus mau lahir, katakan amin. Dia tidak memilih Yerusalem yang mewah, tidak memilih tempat yang lain, tapi dia pilih Bethlehem yang kecil. Dan di sanalah Yesus dilahirkan. Dan penduduknya katanya survei pada waktu itu kira-kira 500 sampai 1000 orang. Di sana yang terbanyak adalah ternak. Ya. Kalau negeri Kana yang terbanyak adalah kurma. Ya. Tetapi di Bethlehem Efrata itu terbanyak adalah domba atau ternak karena ada padang rumput yang sangat luas. Kita mau perhatikan apa yang kita lihat di Bethlehem ini. Bethlehem kota yang terkecil, tidak diperhitungkan dan disepelekan. Tetapi di sanalah Yesus melihat tempat itu. Itu sebabnya kalau saudara merasa sekarang ini karena dampak COVID-19, ekonomi makin turun. Mungkin engkau mengalami banyak kesulitan dalam berbisnis. Sepertinya engkau disepelekan, tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Tapi ingatlah, malam ini Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Contohnya Daud. Dia
Dia penggembala, tidak diperhitungkan. Tapi justru Daud diangkat menjadi raja. Secara manusiawi, hurufiah, Yusuf, apa sih pekerjaan Yusuf? Tukang kayu. Ya, tukang kayu. Nah zaman dulu tukang kayu apa sih artinya kan? Kalau sekarang tukang kayu, coba lihat mereka yang bisnis kayu, yang nggak usah gede-gede lah, gelondongan kayu yang satu kapal itu miliar itu, atau tukang kayu bikin mebel sekarang itu kan proyeknya bisa MM-an. Tapi zaman dulu Yusuf itu tukang kayu sederhana, tapi justru dia dipilih menjadi keluarga Tuhan Yesus. Kalau saudara mungkin hari-hari ini termasuk kelompok yang kecil, tapi ingatlah kita bersama dengan Tuhan, katakan amin. Haleluya. Nah, janji perubahan itu telah dicantumkan dalam Nabi Mika, dikatakan bahwa di sana dikatakan akan muncul seorang pemimpin, ya. Akan bangkit seorang pemimpin, seorang yang akan memimpin Israel dan seterusnya, memimpin seluruh bangsa Israel. Dan bangsa Israel dibagi dua, ya. Yang ada 10 suku Samaria, 2 suku Yerusalem. Tetapi suku yang terkecil ini Tuhan akan pilih menjadi diberkati oleh Tuhan. Kalau dalam Mika mengatakan Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum. Coba kita buka Matius pasal yang kedua ayat yang ke-6. Matius pasal 2 ayat ke-6. Sekarang Bethlehem jadi apa? Matius 2 ayat yang ke-6. Ya. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Perhatikan, ini pesan Natal bagi saya dan saudara. Jika ada Yesus di sana, terjadi perubahan. Kalau hari ini mungkin tokomu kecil, tapi kalau engkau hadirkan Yesus dalam tokomu akan terjadi perubahan. 2022 akan menjadi toko yang besar. Gak ada mainnya ya gak apa-apa lah. Ada orang buka toko, baru beli pertama, laris. Gak perlu begitu saudara-saudara. Dari rumah Anda katakan, Tuhan saya buka toko, saya buka dagangan. Hari ini kirim pembelinya, pasti datang. Katakan amin. Saudara mungkin penjual jasa, saudara mungkin buka toko, buka apa saja. Saudara panggil Yesus dan hadirkan Yesus, terjadi perubahan. Dulu ada jemaat kami di Senen. Dia jualan baju dan bapak ini enggak bisa ngomong ngerayu orang, enggak bisa. Dia diam aja. Ditanya harga berapa? Segini. Ditawar nggak boleh. Ya udah, jadi. Kaku orangnya. Tapi saudara tahu, pembelinya banyak. Karena dia setia ke gereja. Dia berdoa. Tetangganya ini bilang, lu pakai ilmu apa sih? Lu pakai jampe-jampe apa? Gua udah berbusa, gua udah keluar banyak, tetapi juga gak mau beli. Sampai dia dimusuhi. Karena apa? Kok datang ke situ? Dia gak bisa ngomong, gak bisa ngerayu. Tapi heran juga, gak bisa ngerayu, punya istri, punya anak juga. Kenapa ada Yesus di sana? Sekarang saudara punya usaha apa? Dan kalau kita menghadirkan Yesus, Bethlehem yang kecil berubah menjadi Bethlehem yang besar. Sampai hari ini terpopuler di dunia. Enggak ada yang menandingi Bethlehem sekarang. Seluruh fokus ke Bethlehem hari-hari ini. Karena kesanalah. Iya. Saya nggak tahu Ibu Gembala udah mungkin 10 kali ke Bethlehem. Sama Pak Bale. Saya cuma 1 kali ke Bethlehem. Yang kedua kali saya disuruh ogah. Saya nggak mau. Pak, pergi ke Israel lagi, dibayarin. Gua gak mau. Waktu saya pergi ke sana, saya menjadi tour leader rohaninya. Iya.
Walaupun saya punya Inggrisnya Texas, yes no, memang Pantai Kosong memang luar biasa. Stres saya. Tapi setiap dia terjemahkan saya ngomong gini. Lalu dia ngomong kata di sinilah Ismail dikorbankan. Saya bilang gundulmu, what gundul katanya. Saya nggak terjemahkan lagi. Kenapa saya tidak mau lagi ke Israel? Iman saya rontok di sana. Yang paling inti atau esensinya adalah kuburan Yesus ada 2. Kalau 2 kuburan 2 Yesus, udah salah ini. Saya bilang, ogah. Gak mungkin Yesus dikubur di sini, dipindah ke sana lagi. Kan enggak. Dan diakui dunia. Dasar orang Yahudi memang. Ya begitulah. Yang penting fulus katanya gitu. Sejak itu saya nggak mau lagi ke sana. Ya. Yang saya mau katakan kalau ada Yesus yang kecil menjadi besar. Ada Yesus dalam rumah tanggamu diberkati Tuhan. Ada Yesus dalam tokomu, bisnismu apa saja, mau jual apa saja. Ya, ada Yesus. Dulu saya waktu praktek, mungkin Pak Bale kenal namanya Bapak Yusak Suryana, Ong Wee Chuan. Jemaatnya Pak Ibu Bambang punya modal cobek, tahu cobek? Dia ngulek atau ngulek? Iya, bikin gado-gado. Iya, badannya sampai gemuk karena goyang terus gini. Cuman satu benda ini dia bisa kuliahkan anaknya. Itu kalau hari-hari biasa tuh ngantri. Ya. Di pinggir jalan kaki 5. Cuman di syaratnya apa? Hari Minggu dan hari ibadah wanita tutup. Mantap. Dia diberkati Tuhan. Ada Yesus di sana. Haleluya. Haleluya. Saya yakin tahun depan ini akan dibongkarin rasanya. Dipanjangkan ke belakang. Gak muat lagi Pak. Ya. Ya. Saya punya gereja, dulu saya anggap sudah besar. Tapi begitu kumpul semua, sampai 3 kali pun udah gak muat. Saya bilang mau dibongkar lagi nih. Karena masa penuaian akan datang. Haleluya. Puji Tuhan. Bethlehem menjadi besar. Dan ini kita akan lihat bagaimana Nabi Yesaya mengatakan pasal 60 ayat 22. Yesaya 60 ayat 22, siapa yang membuat menjadi besar? Dan saya pastikan kalau saudara semua bersama dengan saya malam ini berdoa, perubahan terjadi, 2022 akan terjadi banyak hal dalam hidup saudara. Yesaya 60 ayat yang ke-22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Nah, yang kecil akan menjadi gede. Terus? Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Yang lemah akan menjadi kuat. Terus? Aku Tuhan akan melaksananya dengan segera pada waktunya. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya bagimu. Bagimu. Ibu, bagimu. Minimal. Ya, yang kecil badannya jadi gede. Ya kan gitu ya. Dulu saya punya berat hampir 100 kilo, 96, 97, itu berapa puluh tahun lalu. Badan saya besar. Tapi karena saya sebagai hamba Tuhan, Alkitab kita pakai, biarlah aku berkurang-kurang, Tuhan bertambah-tambah. Jadi kalau yang gemuk-gemuk itu berarti Tuhannya masih belum banyak. Haleluya. Aku Tuhan yang melakukannya. Kalau saudara percaya malam ini pesan Natal bagimu terjadi perubahan dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam apa saja yang mungkin selama ini kau jomblo, 2022 pasti akan datang. Kalau yang nona-nona OTW Pangeran Berkuda. Sini banyak nona-nona di sini ya.
Saya nggak tahu nona apa ibu-ibu, hampir sama semua, nona-nona saja. Kalau nggak nona-nona, nano-nano lah. Iya. Jadi saudara, ekonomimu akan berubah. Haleluya, puji Tuhan. Nah itu sebabnya kenapa dia bisa melakukan ini? Karena Yohanes mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa dia? Firman menjadi daging, dan daging itu adalah wujud manusia, namanya Yesus. Yesus. Yesus, tepuk tangan bagi Yesus, katakan haleluya. Puji Tuhan. Rencana dan tindakan Allah pasti akan terjadi. Allah yang berjanji tidak pernah ingkar janji. Manusia berjanji gampang lupa, gampang mengabaikan. Tapi Allahmu, Allahku, Yesus tidak akan ingkar janji. Dia akan setia pada janjinya. Itu sebabnya supaya saudara mau dan bisa alami perubahan. Hidupmu berubah, yang ekonomi kecil menjadi ekonomi besar. Mungkin punya toko satu menjadi toko dua. Mungkin ini dan ini saya alami saudara. Itu terjadi jika saudara mau digembalakan. Saya sebelum dipindahkan ke Departemen Pembangunan Pedesaan, kurang lebih 4 tahun saya di Departemen Penggembalaan, ketua tim kerja. 2 teman saya di atas enggak kerja, ini ada Pak Pusat. Saya pergi ke daerah-daerah. Saya memperkenalkan apa yang diputuskan di Majelis Pusat. Antara lain harus pakai stolah kalau khotbah. Saya lakukan itu kemana saja. Seluruh Indonesia sampai ke Papua. Saya keliling menyampaikan bagaimana menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Iya. Daerah saya Penggilingan itu daerah yang sangat sangat terpinggirkan. Iya. Dan yang paling repot jemaat saya jauh-jauh. Mulai dari Cibitung, Tambun, Bekasi, ya. Dari perbatasan antara Depok ini Tangerang datang, iya, ibadah. Bahkan di daerah Bekasi sana itu kurang lebih mungkin 30 kakak. Dan di sana kebanyakan orang Manado pendetanya. Mereka bilang misalnya gini, Om, bahasa Manado, ada orang Manado di sini? Halo, nggak ada ya? Semua orang Timor. Om, torang sorampok ompe jemaat katanya. Terus, orang nggak mau. Saya bilang, kau kasih jabatan dia wakil gembala, nggak mau. Apa rahasianya? Ada deh. Kan begitu ya. Saya pakai Alkitab ini. Ya. Dulu gereja kami di pinggir jalan persis. Lalu suka saya pakai koral, pakai toga. Wih, itu Romo katanya. Oh, masuk mereka. Lalu saya katakan, Tuhan dalam nama Yesus saya paku dengan paku gembala. Saya ikat dengan rantai kasih, tidak keluar lagi. Saya bilang, Tuhan beberapa tempat-tempat itu turunkan mereka datang ke gereja saya. Dan setiap minggu ada jemaat baru. Karena mintalah kau akan diberi. Carilah kau akan dapat. Ya. Kalau kita mau kunjungi orang kan gak bisa. Tapi kalau kita pakai firman Allah, kita imani bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, maka Tuhan akan mengenapkan janji dalam hidup kita. Yohanes pasal 10 katakan, akulah gembala yang baik. Dan kalau dia gembala yang baik, kita menjadi domba-dombanya. Katakan amin. Lalu sebab itu, kalau saudara mau digembalakan, pasti pemulihan, perubahan, mujizat akan terjadi. Kita buktikan. Ulangan pasal 33 saudara-saudara. Iya. Sebelumnya kitab Kejadian menyatakan bahwa ada satu suku Yehuda itu dia ranking 4. Iya. Kitab Kejadian mengatakan ranking 4. Lalu digembalakan oleh Musa. Ulangan pasal 33 ayat 7 berubah ranking dari ranking 4 menjadi ranking 2. Ini artinya apa? Terjadi perubahan. Tapi kata kuncinya adalah mau digembalakan.
Saudara mau jadi domba. Saudara mau dituntun oleh Yesus firman yang menjadi daging. Oleh sebab itu gembala zaman dulu ujungnya itu tongkatnya itu bengkok. Tangan kanannya ada tongkat, tangan kirinya ada pentungan. Jadi kalau domba itu nyasar, balik, tarik. Kalau bandel, tarik nggak mau dia. Jadi saudara, saya selalu mengatakan begini, kalau jemaat susah diatur, dipentungin. Ya, dipentungin lewat firman Allah. Kalau nggak bisa lagi, saya berdoa, Tuhan, usik dia Tuhan. Dulu ada satu bos, waktu diberkati, nggak mau ke gereja dia, nggak pada semayang. Tuhan, kasih dia beban, kasih dia masalah. Begitu ada masalah, nyungsep di gereja, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Rasain lu, saya bilang. Jadi kalau di sini ada jemaat udah diberkati nggak mau ke gereja, tunggu aja nanti. Tapi Pak Gembala Suara baik sih. Baik, kalau saya bilang ini orang sudah dihajar ini ya. Dan supaya dia tahu diri. Ranking 4 jadi ranking 2. Sekarang saudara-saudara yang masih sekolah, kuliah, saudara akan menjadi ranking berapa. Jangan bangga kalau saudara dengar anakmu, Pak ini ranking 32 dari 32 siswa, jangan. Alkitab mencatat ada beberapa orang-orang Ibrani yang dibuang di Babel. Maka mereka 10 kali lebih baik. Harusnya orang Kristen yang punya firman, yang sudah rayakan Natal akan berubah jauh lebih baik. Karakternya jauh lebih baik. Bukan makin lama makin bahasa Ibrani makin jogal. Ada juga ngerti bahasa Ibrani ya. Bahasa Sunda bengkung, ngeyel. Tapi sini nggak ada Pak, di luar banyak kan. Di sini jemaatnya baik-baik kelihatannya. Mana saya tahu dalamnya kan. Ranking 4 jadi ranking 2. Saudara mau ranking berapa? Ya hidupmu. Di kantor saudara bisa jadi ranking misalnya. Waduh. Alkitab katakan engkau bukan turun tapi naik. Engkau bukan ekor tapi apa? Kepala. Jemaat saya ada yang pembantu. Om bilang jadi kepala. Saya ini kan pembantu. Oh iya, kepala pembantu saya gituin. Artinya apa? Kepala pembantu yang dipercaya oleh bos. Belum tentu anak dipercaya oleh bos. Belum tentu. Kalau anaknya rada-rada masih lebih percaya pembantunya daripada anak. Kami ada beban di DKI. Kalau dibantu serba salah. Anaknya bandel-bandel. Kalau dikasih uang bukan menolong bapaknya, ya dipakai hura-hura. Jadi repot. Iya. Jadi tidak semua anak jadi baik. Tapi puji Tuhan, ya anak saya baik-baik semua. Ya terbukti termasuk mantu saya itu super karena terlalu baik mungkin mertuanya. Mirip dengan pemain drum di sini. Ya. Tapi masih lebih berbobot saya punya mantu ini. Tapi mungkin karena kurang Yesusnya jadi belum berkurang-kurang dia. Sudah ranking berapa? Yehuda dari ranking 4 naik ranking 2. Dan terakhir ranking 1. Mau bukti? Dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 5. Bisa diambil? Nah. Wahyu 7 ayat yang kelima. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Iya, jadi suku Yehuda jadi nomor 1. Sebenarnya Yehuda ini anak keempat, ranking 4 dia, ya. Iya.
Tapi karena dia mau digembalakan, mau lakukan firman, mau setia dalam pelayanan, maka Tuhan tetapkan meteraikan dia ranking 1. Itu sebabnya kalau saudara dengar pesta Natal malam hari ini, kalau saudara mengimani, rankingmu akan naik. Dan saya alami itu. Saya juga bingung. Saya belum lama ditetapkan di departemen tersebut. Saya udah dikirim menghadiri 100 tahun dan 57 tahun ke Bengkulu atas nama ketua umum. Yang hadir gubernur, secara manusia saya bahasa Inggrisnya totofore. Gemetar. Iya. Kalau kemudian saya diutus lagi ke Sumatera Utara. Sumatera Utara itu cukup keras dan sarangnya kelompok tertentu. Tapi saya diutus ke sana, saya bongkar dan semua sekarang menuju ke JW. Belum lama ini kami diutus lagi ke Kalimantan Barat untuk melihat gereja-gereja yang terendam banjir. Ya, setiap kami pergi kami bawa uang. Dan saudara tahu prinsip ketua umum kita 3O. O yang pertama otak, cerdas. O yang kedua otot, sehat. O yang ketiga ongkos. O yang keempat, oh Tuhan. Yehuda jadi ranking 1 dimeteraikan dari urutan-urutan 12 suku bangsa Israel. Yehuda yang pertama. Nah kalau saudara sungguh-sungguh mereka Natal malam ini, rankingmu bisa naik. Terserah saudara ranking berapa. Hadirkan Yesus. Percaya Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selamanya. Saya juga bingung. Ya, mau dekat Mubes ini, saya harus kerjakan tugas untuk DKI. Tidak mudah. Saya di pusat, baru dilantik malam, besok pagi telepon, Om bantu gereja saya, Om sekarang sudah segini proposal ke saya. Anggarannya lumayan, ada yang 500 juta, ada 300 juta. Saya pikir ini apa saya Bank Indonesia atau bagaimana ini. Cuma saya angkat aja, Tuhan ini proposalnya, Tuhan jawab. Saya nggak bisa jawab, Tuhan yang menjawab, katakan amin lah. Kalau enggak saya pusing, ya kan. Ini pekerjaan Tuhan, oke. Tuhan engkau majikan saya dan semuanya engkau yang menentukan. Nah kalau Tuhan kehendaki gereja ini akan dibongkar ke belakang, akan diperpanjang lagi, nggak usah panjang-panjang 10 meter lagi ke depan. Mantap gereja ini kan, haleluya. Di usia tua Pak Bale terlihat gereja yang besar. Di daerah saya fanatik, saya bikin plang gereja di situ, atas bawah. GPD Penggilingan, Jemaat Philadelphia, semua orang kenal. Jadi mereka bilang, siapa di belakang gereja ini? Mereka tanya saya, siapa sih? Backingnya ada, saya bilang. Guru saya itu udah tua banget, jenggotnya panjang, segitu ya. Namanya Yesus, terserah. Iya. Di gereja kami satu-satunya gereja di pinggir jalan itu di kecamatan sana. Jadi semua terarah ke saya. Satpol PP, dari Koramil, dari Polsek, terus dari Ormas segala macam, Pancasila, termasuk pemuda Batak Bersatu lagi. Saya bilang sama pengerja, kalau mereka datang, apa tema Natal hari ini? Natal ini, Yesus Juru Selamat. Mereka datang lagi, sama apa temanya? Yesus Juru Selamat. Pulang mereka, nggak mau tanya lagi. Dengan kata lain, kita menginjili mereka. Mereka sudah dengar tentang Yesus. Kan sekarang larangan mengucapkan selamat hari Natal kan haram hukumnya kan. Itu katakan begitu. Mereka itu sebenarnya agak bodoh. Bodohnya apa? Mengucapkan selamat hari Natal haram. Biar haramnya belakangan. Yang penting udah ucapkan selamat hari Natal dulu. Haramnya nomor 2. Kan aneh itu. Iya kan? Kelompok yang mengucapkan selamat hari Natal itu kafir. Nggak apa-apa.
Kita kalau berpikir, kenapa? Kita punya pikiran dirubah oleh Tuhan sehingga kita pikiran normal. Ada yang mengatakan lagi, ngapain orang Kristen nyembah pohon? Ya saya. Haleluya. Suara saya masih sampai. Ini rupanya kode supaya saya berhenti. Supaya nyanyi malam kudus. Ya nggak apa-apa lah, puji Tuhan. Ini tetap bersuara ini, haleluya. Suara saya sampai di belakang. Oleh sebab itu hari ini kita akan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Bukan sekedar Natal, bukan sekedar perayaan, tapi katakan Yesus hadir dalam rumah tanggaku, hadir dalam usahaku, hadir dalam pribadiku, dan hadir dalam gereja ini. Maka gereja akan berubah menjadi gereja yang besar, diberkati oleh Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, dan kita mau berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu telah menyampaikan pesan Natal. Karena Natal akan melakukan satu bentuk perubahan. Kiranya kehadiran kami akan berubah. Kami akan mendapatkan mujizat-mujizat yang besar dalam Yesus Kristus. Karena kehadiran-Mu mengubah hidup kami, mengubah karakter kami, mengubah pola pikir kami, mengubah kehidupan kami menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi orang yang sukses. Kami bukan turun tapi naik. Dan kami akan mengalami pertolongan yang ajaib daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Demi nama Bapa, Putra, Kudus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Selamat hari Natal. Cek. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Berkat Panggabean. Persiapan untuk pujian dari Pelwap. Sekali lagi yang diberkati dengan firman Tuhan ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya, semua diberkati. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari Pelwap.
Puji Tuhan, hosana bagi Tuhan, hosana bagi Dia. Kita akan masuk candlelight service. Asyir boleh menyiapkan lilin. Malam kudus sunyi senyap. Di depan kita ada lilin yang belum dinyalakan. Saya akan panggilkan perwakilan. Natal adalah terang. Terang itu datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia dari dunia yang gelap. Saat terang datang, kegelapan tidak menguasainya. Sekecil apapun terang, dia bisa stand alone, dia bisa menunjukkan cahayanya. Karena gelap tidak dapat menguasainya. Oleh karena itu juga, kita juga dituntut untuk menjadi terang. Kita juga dituntut untuk kita boleh hidup sebagai anak-anak terang. Untuk itu saya undang ke depan Bapak dan Ibu Gembala, boleh menyalakan lilin, membagi terang. Petugas boleh di depan untuk menyerahkan. Yesus datang ke dunia tidak dengan gegap gempita, tidak di hotel, tapi di tempat di sunyinya malam. Puji Tuhan, berdiri di sini dulu. Selanjutnya dengan hormat Bapak Berkat Panggabean boleh menyalakan lilin. Perwakilan Ketua Panitia, Bapak Ahan boleh maju ke depan. Dilanjutkan dari kaum pria, Bapak Bambang dengan hormat ke depan.
Kaum wanita senior, Ibu Esther. Kaum wanita junior, Ibu Viani. Dari kaum muda, Saudari Karen. Sekolah minggu, Saudari Valen. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bait kedua. Anak kecil, anak kudus. Lilinnya boleh dinyalakan, tanda bahwa kita mau berbagi. Mau menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang. Semua siap bahwa kita mau menjadi lilin dan terang buat sekitar kita, amin. Biar Natal ini boleh menjadi tanda. Terima kasih, silakan duduk, lampu boleh dinyalakan. Bapak Ibu yang depan boleh kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Kita mempersiapkan yang terbaik, kita berikan untuk Tuhan. Bergembiralah. Yang kamu dong, sama Antivian. Dengar lonceng berbunyi, bergema malam hari, mewarta berita pada dunia.
berbunyi, bergema malam hari, mewarta berita pada dunia, berita kedamaian seluruh insan-insan. Sang penebus telah datang, bergembiralah seluruh bumi, nyanyikan Gloria in excelsis Deo. 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 Nyanyikan Gloria, nyanyikan Gloria, nyanyikan Gloria in excelsis Deo. Amin. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya persembahan drama. Ya, kita akan melihat pertunjukan dari anak-anak sekolah minggu. Jadi saya berharap yang depan tidak usah berdiri. Kalau yang belakang, paling belakang nggak kelihatan boleh berdiri boleh. Tapi yang depan jangan berdiri ya, supaya yang belakang bisa kelihatan. Selamat menikmati. Awas rambutnya Beatrice kebakar. Hai sister. Ya. Ada 4 lilin yang sedang menyala. Sedikit demi sedikit lilin tersebut habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Lilin yang pertama berkata, demikianlah sedikit demi sedikit sang lilin mulai padam. Lilin yang kedua berkata, begitu selesai bicara, tiupan angin langsung memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga berbicara. Aku adalah cinta, tetapi aku tidak mampu lagi untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan menyakiti orang yang menyayangi mereka. Lebih baik aku mematikan diriku saja.
Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin yang ketiga. Dan tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar. Ia melihat ketiga lilin telah padam. Karena takut akan kegelapan, maka ia berkata, lalu anak itu menangis terseduh-seduh. Dengan terharu, lilin yang keempat berkata, dengan mata bersinar, sang anak lekas mengambil lilin harapan. Lalu ia menyalakan kembali ketiga lilin lainnya. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada di dalam hati kita. Masing-masing kita semoga dapat menjadi alat seperti anak tersebut, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali damai, iman, dan cinta dengan harapan yang masih ia miliki. Oke. Selanjutnya persembahan dari anak sekolah minggu Maranatha Jelambar.
Christmas and Happy New Year! Yay! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero felicidad. Feliz Navidad. Feliz Feliz Navidad. Prosperan menuhi felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Bottom of my heart. From the bottom of my heart. Puji Tuhan, dari kecil anak-anak sudah belajar untuk melayani Tuhan, biar mereka juga besar nanti juga bisa ikut melayani juga di tempat ini. Puji Tuhan. Selanjutnya kita dari panitia akan menyerahkan kenang-kenangan. Bapak Pendeta Berkat Panggabean mohon maju ke depan. Kenang-kenangan diserahkan oleh Ketua Panitia Bapak Ahan. Mohon maju ke depan, Om. Di sini aja. Ketua Panitia Bapak Ahan. Setelah itu dilanjutkan Om Ahan ucapan terima kasih ya Om. Kami dari panitia mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang hadir di sini, juga para tamu undangan dalam merayakan Natal bersama kami Jemaat Maranatha Jelambar. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Berkat yang telah membawakan firman yang begitu indah untuk kita. Kita juga akan memberikan suatu kenang-kenangan untuk Bapak Pendeta Berkat ini untuk kami serahkan Pak. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah perayaan Natal kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pujian
Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Walaupun ada banyak hal yang mungkin kurang berkenan, tetapi inilah Natal yang sudah dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Berkat Panggabean di Jelambar. Terima kasih buat kehadiran saudara-saudara sekalian, sangat terhormat untuk kehadirannya bersama-sama dengan kami pada hari ini. Tuhan memberkati. Kiranya perubahan semakin membawa engkau dalam kemuliaan daripada Tuhan. Terang Natal menyinari kita semua, damai sejahtera semuanya. Itu sebabnya kekasih-kekasih, terimalah berkat dan kemurahan pada Natal ini daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan dari pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan dan penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu sekeluarga. Diberkati seluruh usaha pekerjaan dan mata pencaharianmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati semua kegiatan dan aktivitasmu. Juga ibadah di gereja ini semakin bertambah, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan dan mengucap syukur buat tangan-tangan yang sudah diulurkan untuk renovasi gereja ini ya Tuhan. Kami yakin bahwa anugerah dan kemurahan Tuhan memberkati kami semua. Hamba-hambamu diberkati. Terima kasih banyak Bapak Sorgawi. Sesuai dengan firman yang disampaikan oleh hambamu, bahwa kegerakan akan datang pada masa-masa di depan kami. Dan akan banyak jiwa yang akan datang mencari Engkau dan berserah kepadamu. Terpujilah Tuhan, dan kami mengucap syukur dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara, besok jam 10 pagi ada ibadah di Sunter Kemayoran. Puji Tuhan. Ya, di Jelambar tidak ada. Nanti dia lewat grup.